Halo, selamat pagi sahabat Fresh Juice. Kembali lagi di renungan edisi OMK hari ini, Jumat 21 April 2023, bersama saya Rosalina Dewi, DFJ Fellowship 12 asal Cirebon, akan menemani sahabat-sahabat mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Kak Ria Angelia Wibisono, asal Jakarta, sekaligus admin DFJ Fellowship 4. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar Fresh Juice dimanapun berada. Hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil yang sangat indah, yaitu tentang mujizat penggandaan roti dan ikan. Bacaannya diambil dari Injil Yohanes, bab 6, ayat 1 sampai 15. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh, dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Pendengar Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, ketika membaca Injil hari ini, hal yang menarik bagi saya adalah pernyataan Andreas. Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan mempunyai 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saya bertanya-tanya, kenapa Andreas bisa tahu bahwa anak itu membawa bekal makanan?
Apakah anak itu dengan polosnya bercerita kepada setiap orang tentang bekal yang dibawakan ibunya dari rumah? Atau mungkin anak itu malah sudah menawarkan bekalnya kepada orang di sekitarnya sehingga terlihat oleh Andreas. Ketika Yesus membagi-bagikan bekal anak itu, tidak diceritakan juga adanya perlawanan dari si anak. Artinya, dia dengan rela memberikan apa yang dia miliki. Mungkin si anak berpikir 5 roti dan 2 ikan itu terlalu banyak untuk ia makan sendiri. Sementara Filipus dan Andreas belum sudah hitung-hitungan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk memberi makan begitu banyak orang. Apa yang tersedia tidak mungkin cukup untuk semua. Di sini saya melihat adanya 2 mindset yang berbeda. Tokoh anak dengan abundance mentality atau mentalitas berkelimpahan. Sementara Filipus dan Andreas memiliki scarcity mentality atau mentalitas kekurangan. Orang yang memiliki mentalitas berkelimpahan merasa aman dalam hidup karena menyadari bahwa dunia ini penuh dengan peluang yang bisa didaya gunakan. Sedangkan orang yang mentalnya berkekurangan hidup dalam ketakutan karena selalu merasa apa yang ada tidak pernah cukup. Menarik bahwa mentalitas berkelimpahan dalam peristiwa Injil hari ini diwakili oleh seorang anak kecil. Saya jadi teringat masa kecil saya yang dengan gampangnya meninggalkan Tupperware kotak bekal di sekolah. Saya yakin sebagian besar pendengar ketika kecil pernah merasakan kemarahan ibu karena ketinggalan Tupperware ini. Waktu itu kita merasa itu hanyalah sebuah Tupperware. Kita belum bisa menghargai arti barang atau uang karena kita tidak bekerja untuk mendapatkannya. Semua kita dapat dari orang tua kita. Seiring kita beranjak dewasa, kita dihadapkan pada kenyataan hidup. Betapa sulitnya mencari uang, inflasi yang membuat harga kebutuhan pokok meningkat, cicilan yang harus dibayar tepat waktu. Ketika sudah punya anak, kita jengkel jika anak kita menghilangkan Tupperware. Kita lupa bahwa kita dulu adalah anak yang baik-baik saja jika Tupperware-nya hilang. Di usia dewasa, kita juga cenderung menilai berkat secara kuantitas, seperti nominal gaji, saldo tabungan, dan harta tidak bergerak. Padahal kesehatan, kedamaian dalam keluarga adalah berkat yang lebih besar. Kembali lagi ke Injil. Saya rasa bukan tanpa maksud jika Yohanes mengangkat tokoh anak kecil tak bernama ini. Anak ini tidak disebutkan namanya, sehingga kita bisa menamainya dengan nama kita sendiri. Karena yang penting bukan namanya, melainkan mindset yang mendasari tindakannya. Yohanes mengajak kita kembali menjadi seorang anak yang tahu bahwa hidupnya terjamin. Menjadi seorang anak yang berani berbagi karena apa yang dimilikinya bukanlah hasil kerja keras, melainkan berkat Bapa di surga. Berapapun penghasilan kita, betapapun keras kita bekerja, pada akhirnya semua yang kita miliki bukan semata-mata hasil dari usaha kita, melainkan anugerah Tuhan pada kita. Jika kita memiliki mentalitas ini, tentu kita tidak ragu untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Dalam renungan ini, saya ingin pula membahas satu fenomena yang saat ini marak terjadi di generasi muda, yaitu sandwich generation. Generasi sandwich adalah mereka yang hidup dalam usia produktif, harus menghidupi orang tua, sekaligus mempersiapkan masa depannya sendiri bersama keluarga yang akan dibangunnya. Saya ingin menyapa anak-anak muda yang termasuk golongan sandwich generation. Hari ini, kiranya firman Tuhan memberi kalian kekuatan. Tuhan Yesus paham betapa berat beban yang harus kalian tanggung. Tuhan tahu bagaimana kalian harus mengikhlaskan bagian yang cukup besar dari penghasilan kalian untuk keluarga. Tuhan paham jika kalian khawatir akan masa depan yang tak pasti.
jika Tuhan izinkan kita menjadi sandwich generation, Tuhan sedang mendidik kita menjadi saluran berkat bagi keluarga kita. Tuhan mengajarkan kita untuk memprioritaskan pengeluaran kita untuk kebahagiaan keluarga dan bukan untuk kebahagiaan semu yang sesaat. Tuhan mengingatkan kita untuk lebih bijak mengelola keuangan dan mempersiapkan masa pensiun. Saat ini, alih-alih menjadi Filipus dan Andreas yang hitung-hitungan, mari kita menjadi seperti anak kecil. Kita bawa 5 roti dan 2 ikan kita ke hadapan Tuhan Yesus. Di tangannya lah apa yang kita miliki, meski tampaknya tidak seberapa, akan Dia cukupkan untuk semua. Bukan hanya cukup, sisanya setelah dibagi 12 keranjang. Ini jelas lebih besar daripada modal awal. Karena matematika Tuhan bukanlah matematika kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami mau mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau pun tahu setiap pergumulan dan beban hidup anak-anak-Mu. Saat ini kami bawa semua yang kami miliki ke hadapan-Mu. Beri kami keluasan hati untuk dapat selalu menjadi saluran berkat-Mu. Beri kami iman bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu mencukupkan. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Putra-Mu. Amin. Demikian renungan Fresh Juice hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih Kak Ria atas renungannya dan sudah mengingatkan juga agar kita tetap menjadi saluran berkat Tuhan pada situasi apapun. Terima kasih juga untuk sahabat Fresh Juice yang sudah bergabung pada pagi ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice.